Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Nya hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta menerima pelajaran yang Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, efek dari ucapan syukur dan pujian. Ayat renungan diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan syukur dan pujian. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan, pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak puas. Sama baiknya dengan berdoa. Jika kita sedang menuju ke surga, bagaimanakah kita dapat berjalan seperti iring-iringan pelayat yang meraung dan mengeluh di sepanjang jalan ke rumah Allah kita itu? Mereka yang mengaku sebagai para pengikut Tuhan, tetapi senantiasa mengeluh, bahkan seolah-olah menganggap kebahagiaan dan kegembiraan itu dosa, tidaklah mempunyai agama yang sejati. Mereka yang suka bersusah terhadap segala yang menyedihkan di dunia yang alami ini, yang suka memandang daun-daun kering daripada mengumpulkan bunga-bunga nan indah, yang hidup, yang tidak melihat keindahan di puncak gunung-gunung yang besar, dan di lembah-lembah yang ditutupi dengan rerumputan hijau, yang menutup panca indera mereka terhadap suara kegembiraan yang berbicara kepada mereka melalui alam, yang merdu dan indah kepada telinga yang mendengar. Mereka tidak berada dalam Tuhan. Mereka menutupi diri dengan kegelapan dan kekelaman, yang sebenarnya mereka dapat memperoleh terang. Bahkan matahari kebenaran yang terbit dalam hati mereka yang mengandung kesembuhan dalam pancaran sinarnya. Sering pikiranmu bisa menjadi kabur karena rasa sakit. Maka janganlah mencoba untuk berpikir. Engkau tahu bahwa Yesus mengasihimu. Ia mengerti semua kelemahanmu. Engkau dapat melakukan kehendak-Nya hanya dengan bersandar pada lengannya. Adalah hukum alam bahwa pikiran dan perasaan kita didorong dan dikuatkan kalau kita mau mengungkapkannya. Sementara kata-kata menyatakan pemikiran, adalah juga benar bahwa pikiran mengikuti kata-kata. Kalau kita mau lebih banyak menyatakan iman kita dan lebih bergembira karena berkat-berkat yang kita tahu sudah kita terima, yakni rahmat dan kasih Allah yang besar, maka kita sudah pasti mempunyai iman yang lebih kuat dan kegembiraan yang lebih besar. Tidak ada bahasa yang dapat menguraikan. Tidak ada pikiran fana yang dapat memahami berkat sebagai hasil dari penghargaan atas kebaikan dan kasih Allah. Di bumi ini pun kita bisa memiliki kegembiraan seperti sebuah mata air yang tak pernah kering karena diisi dengan air hidup yang mengalir dari takhta Allah. Maka marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian akan Allah karena kasih-Nya yang tak terduga itu. Marilah kita mendidik jiwa kita supaya menaruh pengharapan dan tinggal dalam terang yang memancar dari kayu salib di Golgota. Janganlah kita lupakan bahwa kita adalah anak-anak Raja Surga, tetap putra dan putri Tuhan semesta alam. Adalah kesempatan kita untuk memelihara perhentian yang tenang di dalam Allah. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 225-226. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami renungkan malam ini. Terima kasih karena Engkau mengajar kami bahwa hati yang dipenuhi ucapan syukur dan pujian akan membawa kami semakin dekat kepadamu, menguatkan iman kami,
serta memenuhi hati kami dengan damai dan pengharapan. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika kami menerima berkat, tetapi juga ketika kami menghadapi pergumulan. Ajarlah kami untuk senantiasa memuji nama-Mu, sebab kami percaya Engkau tetap baik, setia, dan berdaulat atas hidup kami. Biarlah ucapan syukur dan pujian yang keluar dari bibir kami mengubah hati kami menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menjadi kesaksian yang menguatkan orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering bersungut-sungut daripada bersyukur, lebih mudah mengeluh daripada memuliakan nama-Mu. Perbaharuilah hati kami agar selalu melihat kasih dan pemeliharaan-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan. Saat kami akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Limpahkan damai sejahtera-Mu ke dalam hati kami. Lindungilah rumah dan keluarga kami. Dan berikan kepada kami tidur yang nyenyak serta tubuh yang dipulihkan. Bangunkan kami esok pagi dengan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.